teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku Fistika Arsya di channel PBSI Rombel A. Nah, di section kali ini aku bakalan ngajak teman-teman buat dengerin podcast atau cerita seru dari salah satu narasumber kita. Nah, fun fact, dia ini merupakan alumni dari pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita sambut Kak Trisni Setiawati. Halo, selamat siang Kak Trisni. Halo semuanya. Halo. Oke, Kak Trisni ini kira-kira tadi OTW-nya macet gak sampai sini? Waduh, lumayan macet parah ya itu di daerah Mendut itu. Daerah Mendut. Jadi Kak Trisni ini OTW dari ngeluar sampai Borobudur untuk hadir di acara podcast kali ini. Dong, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih Kak Trisni karena udah menyempatkan waktunya untuk kami. Oke, kali ini aku bakalan tanya-tanya sama Kak Trisni mengenai perbedaan sekolah antara di pondok pesantren dan juga di sekolah negeri yang ada di sekitar kita. Oke, jadi Kak Trisni ini bisa tolong jelaskan dulu awal mulanya kenapa kok bisa masuk pondok pesantren? Oke, jadi gini ceritanya. Dulu tuh kan saya SMP di SMP negeri. Sebenarnya saya pengen mondok itu udah dari lulus SD. Oke. Tapi kebetulan karena kan saya anak terakhir dan saya punya kakak dan kan sekolahnya lagi bareng-bareng gitu kan. Yeah. Jadi saya yang nanti aja mondoknya setelah lulus dari SMP gitu. Terus barulah saya mondok setelah SMP. Jadi saya mondok itu cuma 3 tahunan gitu. Kenapa, apa yang motivasi Kak Trisni ini kayak pengen mondok dari kecil gitu, dari SMP, sedangkan sudah baru keturutan tuh pas setelah SMP, pas SMA-nya? Ya tentu karena kan lingkungan saya juga cukup agamis, jadi saya pengen seimbang aja antara dunia dan juga akhirat. Oke, Masya Allah. Tapi Kak Trisni kan setelah SMA nggak pengen lanjut mondok lagi? Sebenarnya awal-awal tuh pengen ya, cuma nggak ada yang cocok gitu, jadi ya udahlah dari rumah aja. Kan saya juga anak terakhir dan kedua kakak saya tuh kan kerjanya tuh jauh dari rumah, jadi ya sekalian jagain orang tua. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Trisni. Ngomongin seputar pondok nih, apa sih kan setelah masuk ke pondok pesantrennya pas SMA itu, apa sih hal yang bikin kakak itu shock atau kayak beda banget nih sama yang aku bayangin di pikiran aku? Apalagi kan dulu kakak SMP-nya tuh di negeri dan selanjutnya di SMA-nya tuh di pondok pesantren, pasti kan kayak lingkungannya juga beda banget yang pertama, terus bahasanya juga beda. Kadang aku tahu dari saudara-saudara aku yang mondok tuh, kalau misal dia di pondok pesantren bahasanya tuh harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris kayak gitu. Apakah Kak Trisni juga berlaku kayak gitu? Kebetulan di pondok itu nggak seketat itu ya, jadi kita masih menggunakan bahasa kita, ya bahasa daerah masing-masing. Jadi kan teman-temanku juga nggak yang satu daerah sama aku, jadi temanku banyak dari daerah yang berbeda, terus bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Jadi kadang kita pakai bahasa Indonesia terus kecampur sama bahasa Jawa sama bahasa daerah teman-teman yang lain juga, terus jadi bahasaku yang awal tuh kadang ada yang berubah gitu mengikuti sama kebiasaan sama teman-teman yang sekamar gitu, itu jadi berubah. Terus kalau tershock aku pertama kali itu karena kan sebelumnya kan aku anak bungsu yang pasti sama orang tua terus dimanja gitu kan. Nah setelah lulus SMP kan baru mondok itu, jadi aku kaget, terus apa-apa harus sendiri, semuanya harus sendiri, mulai dari bangun pagi, terus tidurnya malam, terus bangun pagi lagi gitu, terus melakukan semua hal itu harus aku yang handle sendiri gitu. Oke, bisa diceritain ke teman-teman semua kayak dari bangun pagi jam berapa, lalu habis itu lanjut aktivitas ngapain, lalu berangkat sekolah jam berapa, terus sampai balik ke tidur lagi seperti itu? Dari bangun pagi itu biasanya bangun pertama kali itu jam 3-an, itu nanti kita sholat tahajud, habis itu nanti pondoknya tuh sekitar masih sepi gitu ya, barengan sama mbak-mbak yang masak nasi gitu, yang buat nganterin nasi buat makan santri-santri semuanya.
Nah terus itu sekalian bangunin santri buat bangun sholat tahajud, terus nanti mandi, terus sholat subuh berjamaah. Terus habis itu nanti kita masih ada simaan sampai sekitar jam setengah 6-an gitu. Terus nanti habis itu baru sarapan, terus baru berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah itu sekitar jam setengah 7-an itu kita baru berangkat sekolah. Terus nanti kita pulang sekolah itu zuhur itu udah pulang. Terus nanti sholat jamaah zuhur di Mushola Putri bareng-bareng. Terus habis itu nanti kita makan siang lagi. Terus habis itu nanti kita ada tidur siang. Terus habis itu bangun asar itu untuk sholat jamaah. Terus madin sore itu kayak yang ngaji sore gitu. Nah habis itu kita sholat maghrib berjamaah. Habis itu nanti kita simaan lagi sampai sholat isya. Terus habis sholat isya nanti kita makan malam. Nah habis makan malam kita ngaji lagi. Nah kita ngaji lagi itu, kita ngaji sekolah itu di luar dari asrama ya. Nah kita ngaji lagi. Habis itu nanti selesai ngaji itu sekitaran jam 9-an. Nah terus habis itu kita lanjut belajar malam, atau kita biasanya nyingkatnya tuh BM gitu. Nah itu paling lama itu sampai jam 10-an. Nah sampai jam 10 itu batas buat seluruh santri putri itu masuk ke asrama perempuan gitu. Oke, jadi kalau dari pagi sampai malam belajar ngaji kayak gitu, nggak ada jedanya sama sekali. Nah kalau kayak gitu boleh nggak sih kira-kira kalau bolos sehari gitu kayak kabur atau gimana? Kalau cerita kabur tuh pernah ada ya. Terus nanti kalau udah ketangkap itu biasanya kayak dibotak atau apa gitu. Itu berlaku buat cewek juga dibotak? Oh enggak sih, kalau cewek enggak, kalau cowok iya. Kalau cewek itu pasti di apa ya namanya, diskors gitulah. Diskors, nggak boleh sekolah berapa hari gitu. Tapi itu malah bikin santrinya jadi enak nggak sih kalau misal diskors? Kan dia bolos tujuannya buat ngehindarin yang belajar ngaji selama 12 jam full. Tapi diskorsnya itu bukan yang dia harus diem aja tuh, enggak. Tapi dia disuruh ini kayak berdiri, terus selama teman-teman beraktivitas dia ngaji sambil berdiri gitu. Oh, selama pas teman-teman belajar dia ngaji full, nggak pakai istirahat? Full istirahatnya tuh kayak waktu sholat sama buat makan aja. Wah, tambah berat ya. Kan beda kalau sama belajar biasa. Kalau belajar biasa kan bisa sebenarnya sama teman-teman. Iya. Tapi kalau di situ banyak nggak orang-orang yang udah jera atau masih banyak yang lakuin kayak gitu? 50-50 sih. Ada yang jera, terus ada yang emang mereka malah semakin nakal, terus jadinya akhirnya keluar dan nggak balik lagi gitu. Oke, jadi apakah dari pihak santrinya itu udah ada ngobrol sama pihak pondok pesantrennya kayak gini tuh makin banyak siswa yang justru membuat kenakalan dan melanggar aturan kayak gitu? Sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut ya, kalau dari cerita teman-teman itu yang sering mereka malah memberontak itu malah mereka tuh karena dari orang tuanya sendiri. Misal mereka tuh ternyata broken home terus atau apa gitu. Nah itu jadi buat mereka nakal, terus di pondok tuh semakin nggak bisa diatur gitu. Nah terus mereka keluar dari pondok atau kabur itu bukan pulang ke rumah, tapi malah ya kayak keluyuran, kayak apa ya istilahnya tuh kayak ngepang atau apa gitu. Dari yang nggak kuat dari pondok pesantren itu malah justru ngepang di jalanan kayak gitu, yang di pinggir jalan itu. Iya, soalnya kan pondokku kebetulan juga pinggir jalan gede, jalan utama kayak Pantura gitu kan, tapi ya yang nggak pinggir banget gitu. Nah itu tuh pernah ada cerita, ada satu anak yang ini kabur. Nah itu pinjem motor dari tetangga di pondok. Tetangga maksudnya kayak kan di samping pondok kan ada warga-warga gitu kan. Nah pinjem motor itu 2 dan nggak dibalikin. Nah akhirnya dari warga itu lapor lah ke pondoknya lah. Pihak orang tua dari si anak itu juga nggak tahu. Nah dari situlah ternyata anak-anak yang kayak gitu tuh bukan dari karena peraturannya di pondok, tapi ya dari awalnya udah. Oke. Untuk pembelajarannya sendiri nih kira-kira sama nggak kayak kurikulum yang ada di sekolah-sekolah negeri? Kayak semisal kan kalau sekolah negeri kan ada IPA, fisika, biologi, kimia, matematika wajib, matematika dasar dan lain sebagainya. Dan untuk cangkupan bahasanya tuh paling ada bahasa Jawa sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di pondok pesantren sendiri? Sepengalaman saya di SMA itu mata pelajarannya itu sama ya kayak ya di sekolah-sekolah pada umumnya, cuma nggak ada bahasa Jawa, terus cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sekolahnya itu
nggak yang padat banget kan. Kalau sekolah di luar kan berangkat pagi pulangnya sore banget gitu Iya. kan. Nah kalau di pondok itu enggak, jadi kayak ya udah berangkat pagi terus nanti kita istirahat tuh lama, kurang lebih 1 jaman lah gitu. Nah terus habis itu kita pulangnya pun zuhur, sebelum zuhur itu kan udah pulang, jadi ya lebih disingkatkan gitu lah. Tapi apakah kamu materi yang diajarkan di pondok pesantren itu lebih masuk dengan efisiensi waktu yang kurang lebih sekitar setengah hari aja? Beda dengan SMA di negeri, kan kalau negeri itu berangkat jam 7, masuknya jam 7, pulangnya jam 4 sore, dan itu masih ada ekstrakurikuler biasanya setelah Iya. itu. Kalau di pondok pesantren, apakah menurut kamu pelajarannya itu lebih masuk di siswanya, di kamu sendiri nih contohnya, kayak lebih paham materinya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang cakupan waktunya itu lebih banyak dan juga mata pelajarannya tuh paling lebih lama-lama kayak gitu? Jujur ya, ini sepengalaman aku, dengan belajar yang singkat kayak gitu tuh enggak, kan biasanya dalam satu pembelajaran tuh enggak mesti efektif gitu. Jadi kadang ada yang emang gurunya masuk, ada yang enggak juga gitu kan, malah jadi tambah kurang kan waktunya. Nah terus apalagi di pondokku itu sekolah itu bukan yang diutamain, jadi utamanya ya memang ngaji. Nah habis ngaji baru sekolahnya, jadi sekolahnya tuh bukan yang harus kayak sekolah-sekolah di luar gitu, enggak. Jadi harus ada tambahan dari belajar aku sendiri gitu. Oke, terus kamu tambahan belajarnya tuh kira-kira dari mana aja? Dari sama teman-teman, terus kan kita juga dikasih kayak buku-buku gitu kan, terus ada soal-soal yang dari kakak kelas dulu. Nah itu bisa buat kita belajar lagi. Oke, jadi kurang lebih efektif yang pembelajaran di sekolah-sekolah negeri karena lebih berfokus pada materi daripada mengaji. Iya. Tapi ada beberapa sekolah juga, setahu aku nih di SMA aku dulu. Jadi kita tuh juga ada pembiasaan mengaji di jam ke-0 ataupun jam sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kayak ada pengajian khusus kayak sekitar kita selama setengah jam sampai 1 jam itu membaca sebisanya kita. Jadi siswa-siswa yang di dalam kelas itu dibagi beberapa kelompok dan mereka pun kayak mengaji seperti biasa, dan itu adalah pembiasaan pagi kayak gitu. Jadi menurut aku juga nih kayak pembelajaran tuh lebih efisien yang ada di sekolah negeri karena emang terfokusnya pada pembelajaran dibandingkan dengan pondok pesantren yang biasanya lebih berfokus kepada pengajian. Iya, ilmu agama. Iya, ilmu agama. Kalau di pondok pesantren nih kan kalau di SMA ada ekstrakurikuler, ada tambahan-tambahan belajar non akademik lainnya. Apakah di pondok pesantren juga menunjang pembelajaran tersebut? Setahu aku sih ada, tapi kebetulan aku nggak ikut ya. Terus ekstranya tuh kayak ada drum band itu ada, terus ada silat juga ada, terus habis itu ada membatik dan lain sebagainya itu ada kok. Oh, jadi sama aja. Iya. Dan itu waktunya setelah Di waktu kan habis sholat duhur berjamaah kan kita makan siang. Nah, habis Oke. makan siang kan kita jam tidur. Nah biasanya di jam tidur itu buat ekstra, buat yang ikut ekstra gitu. Oh, berarti yang ikut ekstra itu nggak kebagian jam tidur. Iya, karena jam tidurnya mereka digunakan untuk itu aktivitas tersebut. Oke, apakah di dalam 1 minggu tuh diberlakukan berapa kali gitu untuk ekstranya? Biasanya seminggu, tergantung gurunya sih, kan gurunya dari luar ya, bukan Iya. dari lingkungan pondoknya sendiri gitu. Jadi tergantung bisanya kapan. Biasanya sih kayak seminggu bisa 2-3 kali gitu. Oke. Nah, kalau di pondok pesantren tuh ikut ini nggak sih? Kalau di sekolah-sekolah kan paling ada olimpiade, terus FLS 3N, FLS 2N kayak gitu yang lomba-lomba Ya. kayak gitu. Ada kok sebenarnya, ada, tapi bukan yang tingkat yang itu kan itu sampai nasional gitu kan. Itu baru sepengalamanku itu baru di man atau mas yang lain gitu. Oke, berarti di pondok kamu belum spesifik ke arah perlombaan kayak gitu. Iya. Oke, semoga untuk pondok pesantrennya bisa menunjang bakat-bakat siswanya ya. Jadi biar siswanya itu bisa explore juga di Iya. dunia luar, biar nggak terbatas di area pondok pesantren aja. Oke, apakah kakak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang di luar sana yang ingin mondok pesantren? Ini nggak semua di pondok pesantren kayak gini ya, cuman di pondok pesantren tertentu aja yang seperti cerita kakak ini. Buat teman-teman yang pengen mondok itu jangan ragu ya. Karena kan
dalam kita mondok itu tergantung perspektif kita sendiri. Kalau kita berpikir positif ya nanti kedepannya bakalan positif. Kalau kita mengarahnya ke negatif ya nanti bakal jatuhnya hasilnya akan lebih buruk. Oke, seperti itu. Oke, Kak Trisni, kurang lebihnya kayak gini aja buat pembicaraan kita tentang bedanya sekolah di dalam negeri dan di swasta atau di pondok pesantren. Oke, untuk besok kita bincang-bincang sendiri aja ya. Apa kita Iya. buka section berikutnya nih buat bahas-bahas tentang pondok pesantren? Boleh. Karena kita belum sampai pembahasan tentang hal-hal yang di luar nalar dari kisah-kisah yang ada di pondok pesantren yang katanya sih ada sesuatu atau something kayak gitu. Oke. Untuk kurang lebihnya kita bakalan buka section berikutnya kalau ada waktu atau tugas tambahan ya teman-teman. Untuk kali ini kita bahas tentang perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys.